Di acara pesta yang meriah, pria ini melihat istrinya pergi bersama pria lain. Pria ini bernama Pig dan istrinya bernama Melinda. Pig diam-diam melihat Melinda mengajak pria itu bermesraan. Walau melihat Melinda sudah tega menyelingkuhinya, Pig tampak santai. Ia bahkan kembali ke pesta seolah-olah tak terjadi apapun. Dan ia kembali melihat Melinda asik berdansa bersama pria selingkuhannya. Bahkan saat Pig memanggil Melinda, Melinda yang mulai mabuk marah-marah pada Pig dan mengatakan kalau Pig adalah pria yang membosankan. Lagi-lagi Pig sangat santai menanggapi hinaan Melinda. Melihat hal ini, teman Pig menanyakan pada Pig, siapa pria yang belum bersama Melinda? Dan mengapa Pig tak marah saat melihat Melinda begitu mesra bersama pria lain? Namun Pig dengan santai mengatakan kalau pria itu hanyalah teman Melinda. Beberapa saat kemudian teman Pig mengatakan kalau Melinda sedang mabuk berat. Melinda sedang main piano dan bernyanyi tak jelas. Bukannya menghentikan Melinda, Pig menemui pria selingkuhan Melinda. Selingkuhan Melinda bernama John. John berterima kasih pada Pig karena tak cemburu padanya. Namun Pig mengatakan bahwa ia telah mengetahui kalau John telah berselingkuh dengan Melinda. Dan Pig telah melihat apa yang telah mereka lakukan malam ini. Pig juga mengatakan sebelum berselingkuh dengan John, Melinda juga pernah berkencan dengan pria bernama Megan. Namun pria itu menghilang sejak 1 bulan lalu, karena Megan telah Pig habisi. Melihat ekspresi John yang ketakutan, Pig mengatakan pada John bahwa yang ia katakan tadi hanyalah sebuah lelucon. Namun John menanggapi dengan serius perkataan Pig. Setelah berbincang dengan Pig, John tampak ketakutan menemui Melinda dan berpamitan untuk pulang. Usai pesta, Melinda menanyakan hal ini pada Pig suaminya. Apa yang Pig katakan pada John? Namun Pig berbohong. Pig mengatakan kalau ia tak mengatakan apa-apa pada John. Saat pagi, Pig bermain bersama anaknya. Anak Pig sedang membuat sebuah bom mainan. Hingga Melinda mengatakan pada anaknya kalau ia tak ingin anaknya menjadi seperti ayahnya yang suka membuat bom. Namun anak Melinda mengatakan kalau ayahnya adalah orang baik, bukan membuat bom, tapi membuat chip drone yang dijual ke militer. Pig dulunya adalah bekerja membuat chip yang dipasang di drone militer, namun kini ia telah pensiun dini karena keuangannya telah bercukupan. Sehingga kesehariannya ia gunakan untuk bersepeda dan bersantai. Saat siang, Pig bertemu teman lamanya dan temannya sambil bercanda memanggil Pig dengan panggilan pembunuh. Ternyata cerita Pig ke John beberapa hari lalu telah menyebar luas. Namun teman Pig menganggap itu hanyalah candaan semata. Namun saat sampai di rumah, Melinda marah ke Pig. Menurut Melinda, Pig tak pantas membuat lelucon atas hilangnya pria yang telah berselingkuh dengannya beberapa bulan lalu. Dan Melinda juga mengatakan bahwa ia akan mengundang John untuk makan malam. Sebagai permintaan maaf atas apa yang Pig katakan pada John. Singkat cerita, John datang ke rumah Melinda dan Pig. Suasana tampak canggung. Pig sangat sakit hati melihat selingkuhan Melinda diundang untuk makan malam di rumahnya. Dan di saat itu, Melinda meminta anaknya untuk pergi tidur. Melinda juga meminta Pig agar menemani anak mereka. Pig lalu menemani anaknya ke kamar. Pig membacakan buku cerita untuk anaknya. Beberapa saat setelah menidurkan anaknya, Pig diam-diam keluar kamar. Dan alangkah kaget Pig, ternyata Melinda terang-terangan bermesraan dengan John di rumah mereka. Namun Pig hanya diam dan membiarkan hal itu. Ia menunggu hingga adegan itu selesai. Pig sangat kaget saat melihat Melinda bermesraan dengan John selingkuhannya di dalam rumah mereka. Apa yang dilakukan Melinda sungguh keterlaluan. Melinda tega bermesraan dengan selingkuhannya di depan Pig. Hingga Pig masuk ke dapur dan membanting gelas. Mendengar suara gaduh di dapur, Melinda menyadari kalau Pig sedang berada di dapur. Melinda lalu tanpa rasa salah langsung masuk ke dapur dan pura-pura mengambil es batu. Lalu dengan kurang ajarnya, Melinda meminta Pig agar Pig memberikan es batu itu pada John. Pig mengatakan pada John bagaimana cara dulu membunuh Megan selingkuhan Melinda. Pig mengatakan ia memukul kelapa Megan dengan palu karena Megan telah mengganggu Melinda istrinya. Beberapa hari kemudian, Pig dan Melinda diundang ke pesta sahabat mereka. Di sana Pig berkenalan dengan penulis bernama Don Wilson. Don adalah pengarang novel tentang teori konspirasi. Don tampak tak senang dengan Pig dan menuduh Pig telah menghabisi Megan. Mendengar itu semua orang tahu kalau itu sebuah lelucon yang dibuat Pig hanya untuk menakut-nakuti John beberapa hari lalu.
Di tempat ini pula Pig berkenalan dengan seorang wanita. Wanita ini bernama Kelly. Kelly adalah istri Don Wilson. Pig lalu berdansa dengan Kelly. Tentu hal ini membuat tamu undangan pesta merasa heran. Karena Pig adalah pria kaku, bahkan teman-teman dekat Pig berasa aneh. Karena mereka belum pernah melihat Pig berdansa. Keesokan harinya, Pig mendapat telepon dari bank. Bank memberitahu kalau Melinda telah mentransfer sejumlah uang dengan cukup besar kepada pria yang bernama Charles. Dan transfer itu menguras saldo rekening Pig. Mengetahui hal itu, Pig mulai mencari tahu siapa Charles yang menerima uang dari Melinda. Pig pergi ke sebuah resto. Ternyata ia menemui Charles di tempat kini. Charles adalah pianis di resto ini. Dan tak lama kemudian, Pig melihat Melinda juga datang ke tempat ini. Melinda melihat Charles yang sedang bermain piano. Pig menduga kalau Charles adalah selingkuhan baru Melinda. Mengetahui ada Melinda datang, Pig diam-diam meninggalkan resto itu. Dan saat pulang ke rumah, Pig melihat cincin kawin mereka telah dilepas oleh Melinda. Pig kemudian melihat berita di TV bahwa selingkuhan Melinda yang bernama Megan telah ditemukan dalam keadaan tewas dan mengalami luka tembak di kelapanya. Tak lama berselang, Melinda pulang dalam keadaan mabuk. Pig memberitahu Melinda bahwa jasad Megan telah ditemukan polisi dalam keadaan tewas. Mendengar itu, Melinda sangat sedih karena Megan adalah selingkuhan yang sangat ia sayangi. Keesokan harinya, saat menjemput anaknya yang dari tempat adopsi anjing, Pig melihat Charles sedang membawa seikat bunga. Pig menduga kalau bunga itu akan Charles berikan pada Melinda. Dan ternyata benar, bunga itu memang Charles berikan pada Melinda. Dan bunga itu kini telah berada di atas meja makan Pig. Karena jengkel, Pig membuang bunga itu. Dalam sakit hatinya, Pig bercerita dengan temannya. Tahu saat ini ia masih bertahan dengan Melinda itu karena ia kasihan dengan anaknya. Sementara Melinda, saat ini ia sedang bermesraan dengan Charles di mobil. Saat di rumah, Pig sangat marah pada Melinda. Apalagi Melinda telah menghabiskan uang Pig untuk Charles. Namun Melinda tak mau mendengar perkataan Pig karena Melinda sangat mencintai Charles. Keesokan harinya, Pig pergi ke pesta bersama Melinda. Walau sakit hati, Pig tetap sabar. Namun saat di pesta itu ternyata ada Charles yang datang. Melinda mengenalkan Charles pada semua tamu undangan. Lalu Charles mulai memainkan piano. Semua orang senang melihat Charles main piano, kecuali Pig yang tampak kesal menatap ke arah Melinda. Pesta itu sampai larut malam, dan saat malam Melinda tampak asik dan tanpa dosa bermesraan dengan Charles. Di depan matanya Melinda seakan buta dan sama sekali tak peduli pada Pig. Hujan kemudian turun membuat semua tamu keluar dari kolam renang. Hingga tinggal Pig dan Charles di kolam renang. Sementara orang asik berpesta, ternyata di kolam renang tubuh Charles telah mengapung di kolam renang. Pig sangat kesal saat melihat Melinda, istrinya, asik bermesraan dengan seorang pria yang bernama Charles di kolam renang. Tanpa rasa malu dan bersalah, Melinda bermesraan dengan Charles di kolam renang tepat di depan Pig. Pig hanya diam melihat hal ini. Hatinya sangat sakit karena Melinda telah tega bermesraan di depan matanya. Saat hujan turun, semua orang keluar dari kolam renang. Melinda juga keluar dari kolam renang dan segera mengganti baju. Di saat semua orang berpesta, ternyata tubuh Charles selingkuhan Melinda telah mengapung di kolam renang. Pig kemudian berkumpul dengan para tamu yang lain. Semua orang asik berpesta tanpa menyadari apa yang terjadi. Melinda yang tak melihat Charles mulai mencarinya. Namun saat Melinda melihat kolam renang, ia menjerit karena Charles telah tewas dan mengapung di kolam renang. Semua orang lantas keluar, tak kecuali Pig juga ikut membantu mengangkat Charles. Namun karena licin setelah hujan, tubuh Charles jatuh ke lantai hingga kelapanya terbentur lantai kolam renang. Ternyata Charles telah tewas. Polisi langsung melakukan investigasi. Bahkan Melinda menuduh Pig telah membunuh Charles. Namun tamu-tamu yang lain menolak tuduhan Melinda. Dan Don Wilson berpendapat kalau Charles telah meninggal dunia sebelum mereka tiba di kolam renang. Karena tak ada alat bukti dan tak ada saksi, polisi menetapkan kasus ini adalah murni kecelakaan. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Pig ditemui Kelly. Kelly mengatakan kalau Don Wilson suaminya curiga pada Pig atas kematian Charles. Don Wilson menuduh Pig adalah pelaku pembunuhan itu. Mengetahui hal ini, Pig lalu mengundang Don Wilson dan Kelly ke rumahnya untuk makan malam. Pig ingin bicara empat mata dengan Don. Don masih menuduh Pig yang membunuh Charles pada malam itu. Saat mengantar anak sekolah, Pig melihat ada mobil yang selalu mengikutinya.
Dan ia melihat di mobil itu ada kamera. Ternyata di tempat ini ada Melinda yang sedang berbincang dengan seorang pria. Pig menghampiri Melinda dan pria itu. Pig menduga pria ini bukan selingkuhan Melinda karena pria ini lebih tua dari Melinda. Dan pria ini bernama David yang berprofesi sebagai seorang psikiater. Namun Pig tahu kalau pria ini adalah penyidik swasta yang disewa oleh Don Wilson untuk mengikutinya. Pig kemudian menemui Don Wilson. Pig mengatakan kalau Don terlalu jauh ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Sepulang dari rumah Don, Pig kembali melihat Melinda sedang bersama pacar barunya. Pig diam-diam mengikuti Melinda. Saat di rumah, anak Pig mengatakan kalau ia tahu ayahnya lah yang membunuh Charles. Namun Pig hanya tersenyum dan meminta anaknya untuk tak asal bicara. Melinda kemudian mengundang kekasih barunya datang ke rumahnya. Ternyata pria ini adalah mantan kekasih Melinda. Pria ini bernama Tony. Kelakuan Melinda makin menjadi-jadi, bahkan ia mengaku dengan Pig kalau ia sudah tidur bersama Tony. Bahkan Melinda mengajak Tony pergi ke kamar. Mereka bermesraan di depan Pig tanpa ada rasa bersalah. Pig hanya diam dan berusaha menahan sabar. Beberapa hari kemudian Pig menemui Tony. Pig mengatakan bahwa ia diminta Melinda menjemput Tony untuk melihat sebuah rumah. Tony percaya pada Pig dan ia ikut dengan Pig untuk menemui Melinda. Namun ternyata Pig membawa Tony ke hutan, ke tempat dia sering bersepeda. Dan saat tepat di tengah hutan, Pig menghentikan mobilnya. Setelah dibakar api cemburu, Pig turun dari mobil. Lalu ia berjalan dan mengambil batu. Dia melemparkan batu itu ke Tony yang merupakan selingkuhan Melinda istrinya. Kelapa Tony terluka. Belum cukup menghajar Tony, Pig lalu mengambil batu dan kembali memukulkan batu itu ke Tony. Tony yang merupakan selingkuhan Melinda istrinya jatuh ke jurang. Tony jatuh ke jurang dalam hingga kelapanya membentur batu. Pig merasa puas karena telah berhasil menghabisi Tony. Lalu Pig mendekati tubuh Tony. Tampaknya Tony telah tewas. Setelah memastikan Tony tewas, Pig menyeret tubuh Tony ke sungai. Pig mengambil dan menyimpan dompet Tony. Lalu ia meletakkan batu ke tubuh Tony. Dan Pig mengikat batu itu dengan ikat pinggangnya. Ia juga menambahkan batu ke tubuh Tony. Setelah mengikat batu ke tubuh Tony, Pig menenggelamkan tubuh Tony ke sungai. Setelah memastikan tubuh Tony tenggelam, ia masuk ke mobil dan dengan santai ia pulang ke rumah. Pig berpikir sampai kapan dia harus begini. Sudah 3 orang selingkuhan Melinda yang telah ia habisi. Pig kemudian merayakan kematian Tony. Ia bersulang dengan anaknya. Keesokan harinya, Pig mengajak Melinda dan anaknya ke tempat ia menghabisi Tony. Karena tempat ini adalah tempat Pig sering bersepeda. Ia memberikan sebuah buku ke Melinda. Buku ini tentang foto-fotonya Melinda. Bahkan di akhir buku ada kata-kata cinta dari Pig untuk Melinda. Walau Melinda sering mengkhianatinya, Pig sangat mencintai Melinda. Dan saat hendak pulang, Pig memanggil anaknya yang berada di tepi sungai. Pig melihat tubuh Tony mengapung di permukaan sungai. Melihat hal itu, Pig langsung mengajak anaknya dan Melinda pulang. Namun di tengah jalan Melinda mengatakan kalau salnya ketinggalan di hutan. Pig mengatakan kalau ia akan mengambil sal itu. Setelah mengantar Melinda dan anaknya, seperti biasa Pig bersepeda menuju hutan. Sementara Melinda, ia sangat kaget saat menemukan dompet milik Tony ada di ruang kerja Pig di bawah tanah. Melinda menduga kalau Pig telah menghabisi Tony. Ia pun menelpon Don Wilson. Melinda mengatakan pada Don Wilson kalau Pig telah menghabisi Tony. Dan Pig saat ini sedang berada di hutan untuk mengambil salnya yang ketinggalan. Sementara Pig, ia terus menuju hutan dengan sepedanya. Setelah sampai di sungai, Pig menenggelamkan tubuh Tony dengan kayu. Namun tubuh Tony tak mau tenggelam. Sementara itu Don mulai sampai di tengah hutan. Don berjalan pelan mendekati Pig dan bertanya apa yang Pig lakukan. Belum sempat Pig menjawab pertanyaan Don, tiba-tiba tangan Tony mengapung dari sungai. Membuat Don ketakutan. Ia langsung berlari dan ingin melapor polisi. Pig yang melihat hal ini langsung mengejar Don. Namun Don memacu mobilnya dengan kencang. Pig yang telah hafal dengan hutan ini tentu bisa mengejar Don walau hanya memakai sepeda.
hingga Pig berhasil memotong jalan mobil Don. Pig turun dari bukit dan tepat berada di depan mobil Don. Namun hal ini membuat Don kaget hingga Don membantu setirnya ke arah kiri. Hingga Don dan mobilnya masuk ke jurang. Don pun tewas karena murni kecelakaan. Pig kemudian kembali ke rumah dengan sepedanya. Dan Melinda telah menunggu Pig. Melinda menyadari bahwa dirinya lah penyebab banyaknya jatuh korban jiwa. Melinda yang merasa bersalah membakar dompet Tony. Film pun usai. Sampai jumpa di film selanjutnya.